semua, saya Dewi Natalia Marpaung, dosen di jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Musamus. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ajarkan, salah satunya yaitu media pembelajaran kimia. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa mengenai jenis-jenis aplikasi multimedia, presentasi, audio, dan video, serta mengkaji ragam media pembelajaran dan pengembangan media pembelajaran. Diharapkan setelah mendapatkan materi perkuliahan ini, mahasiswa mampu merancang, membuat, dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi kimia yang ada di sekolah. Bobot penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 15%, presentasi 20%, dan tugas 15%. Untuk UTS 25% dan UAS 25%. Teknik pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses yang saya lakukan dengan memberikan materi yang sudah saya persiapkan dalam PowerPoint di kelas. Interaction adalah interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran selama saya mengajar di dalam kelas. Kemudian assessment adalah evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah saya berikan. Berikut adalah cuplikan video yang telah saya buat. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu mahasiswa membawakan doa. Oke, Dea, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita saling berdoa. Berdoa menurut pelajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis media pembelajaran ya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan mengenai pemilihan media pembelajaran yang sesuai. Tapi sebelumnya, Ibu mau tahu nih, apakah kalian masih mengingat pembelajaran minggu lalu atau enggak ya? Oke. Sebagai pertanyaan awal, Ibu akan bertanya mengenai jenis-jenis media apa yang digunakan dalam pembelajaran kimia. Oke, siapa yang bisa jawab? Silakan. Oke. Media yang digunakan yaitu bisa berupa video, Iya. dan Ya, jadi sebenarnya untuk media pembelajaran itu kita bisa menggunakan video gitu ya. Video kita berikan kepada siswa supaya kadang-kadang mereka itu bisa termotivasi gitu. Dengan melihat video mereka akan termotivasi untuk belajar. Selain itu apabila di sekolah tidak ada video atau berupa proyektor seperti itu bisa menggunakan yang namanya alat peraga. Contohnya itu bisa menggunakan flipbook ataupun misalnya menggunakan mengenai pembelajaran fitur karbon, dia bisa menggunakan Mollywood ya sebagai alat peraga gitu. Oke. Untuk pembelajaran kita selanjutnya itu adalah mengenai strategi pemilihan media. Oke. Ini kita sambungkan dulu. Sebelumnya kalian sudah membaca buku di rumah, referensi sebelumnya? Sudah? Ya. Di sini pembelajaran kita mengenai strategi pemilihan media. Kenapa kita harus memiliki strategi untuk memilih media pembelajaran? Alasannya kenapa? Gitu ya. Capaian pembelajaran yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini, gitu ya. Gitu. Oke. Yang pertama di sini apa? Oke. Yang kedua apa? Dan yang ketiga? Oke, yang terakhir adalah oke, jadi inilah kan. Oke, nah di sini Ibu akan menjelaskan beberapa fungsi dan manfaat media. Oke, yang pertama itu dari Roten. Indri bisa menjelaskan dari Roten dikatakan apa fungsi dan manfaat media itu? dari reporter di situ dijelaskan bahwa memberikan motivasi belajar mengulang materi yang telah dipelajari. Oke, sedangkan yang kedua itu apa?
Dea? Yang kedua itu metode, yaitu menjadikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, yang kedua menjadikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan yang ketiga menurut Edgar Dale dan kawan-kawan di sini mengatakan bahwa fungsi dan manfaat media pembelajaran itu adalah meningkatkan perhatian siswa. Kenapa dikatakan meningkatkan perhatian siswa? Ketika ada media di depan seperti GIF gitu ya atau video, siswa akan lebih terpukau gitu, akan lebih semangat. Ditimbang dengan menggunakan buku gitu, mereka akan cenderung bosan. Tetapi dengan menggunakan media mereka akan lebih paham, seperti itu ya. Oke, dan yang keempat itu menurut Sujana dan Rifai apa dikatakan di situ? Media pembelajaran dapat memperjelas makna pembelajaran dan meningkatkan motivasi. Iya, jadi media pembelajaran itu dapat memperjelas makna pembelajaran dan juga motivasi. Akan ada perbedaan ketika mempelajari kimia dengan menggunakan buku dan dengan menggunakan media. Kalau menggunakan media pasti dia akan termotivasi. Oke, nah di sini ada kerucut pengalaman untuk fungsi dan manfaat media itu sendiri, ya. Di sini kita bisa lihat membaca. Jadi di sini dalam kerucut itu pada tingkat yang paling atas ini adalah membaca. Jadi tingkat kemampuan siswa untuk memahaminya itu hanya 10% ya, hanya 10%. Kemudian di situ ada lagi mendengarkan. Mendengarkan itu berapa persen? 20%. Ya, mendengarkan 20%. Bisa sampai sini? Oke. Nah, disinilah fungsi dan manfaat media pembelajaran itu. Jadi di situ ada gambar tanpa media, kemudian verbalisme siswa akan pasif, gitu ya. Jadi tanpa ada media, siswa akan belajar lebih pasif. Dibandingkan dengan ada media, mereka akan lebih aktif, gitu ya. Jadi di sini manfaat media itu sangat penting, gitu ya. Jadi dengan pembelajaran kali ini, kalian dapat mengetahui bahwa ada kerucut mengenai pengalaman belajar yang disampaikan oleh siapa di sini? Edgar Dale ya. Jadi dalam Edgar Dale ini ada persentase proses pembelajaran yang diingat oleh siswa dan juga tingkat keterlibatan mereka seperti apa gitu. Nah, kalau yang 50% di situ mengenai apa? Terlibat dalam diskusi. Ya, jadi 50% itu terlibat dalam diskusi, mereka akan cenderung lebih memahami materi seperti itu ya. Oke. Nah, di sini beberapa fungsi dari media itu sendiri. Yang pertama apa di situ? Ya, jadi dia akan mengkonkretkan sifat yang bersifat abstrak. Contoh, struktur atom atau atom. Kalian bisa melihat atom kita tidak? Tidak bisa kan? Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan media. Media apa yang biasa digunakan? Alat peraga atau animasi. Oke, bagus ya. Yang kedua di sini mendekatkan dunia teori konsep dengan realitas yang suka diperoleh dengan cara selain menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang paling harus kalian ingat di sini adalah memudahkan siswa untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru. Terkadang dengan menggunakan media siswa akan lebih mudah paham, gitu ya. Contoh lain di sini, yang keempat ini apa? Ya, ini adalah yang paling penting. Untuk meningkatkan hasil belajar, yang paling pertama itu adalah mereka harus termotivasi. Kemudian di sini media dapat melampaui batas ruang kelas. Ya, contohnya seperti di luar angkasa, gitu ya. Bagaimana sih seperti biasanya di luar angkasa itu? Jadi kalau misalnya dilihat di luar angkasa itu kan kita tidak bisa langsung ke sana, gitu ya. Jadi kita membutuhkan media ataupun video bagaimana sih keadaan di luar angkasa seperti itu. Saya, oke. Nah, di sini beberapa cara yang digunakan untuk memilih media pembelajaran itu sendiri. Oke, yang pertama apa di situ? Ya, jadi untuk memilih media pembelajaran kita harus melihat tujuan pembelajarannya apa. Misalnya untuk mengetahui atom-atom berarti kita harus menggunakan animasi gitu ya. Kan nggak mungkin kita menggunakan misalnya menggunakan hanya kertas untuk menjelaskan struktur atom gitu kan. Tetapi perlu media ataupun seperti video supaya siswa lebih mengetahui apa sih sebenarnya bentuk, bagaimana sih sebenarnya bentuk atom itu seperti itu. Kemudian yang kedua apa di sini?
media yang kita gunakan itu harus dipahami oleh siswa ketika kita menjelaskan, gitu ya. Oke, misalnya menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu termasuk media atau bukan? Termasuk ya. PowerPoint, kemudian juga bisa menggunakan animasi atau juga menggunakan video. Oke. Nah, untuk prinsip pemilihan media ini juga dikatakan sangat efektif dan efisien. Kenapa efektif dan efisien? Karena dengan adanya media, siswa akan lebih termotivasi dan lebih aktif di dalam kelas, gitu ya. Oke. Ini juga sama. Nah, untuk pemilihan media ini kita menggunakan model ASUR. A itu apa? Analyze ya. Yang kedua apa? State objective. Ya, state objective, dan yang ketiga itu untuk punya sendiri utilize ya. Utilize. Dan untuk R itu adalah require learner response. Dan yang terakhir itu adalah evaluate. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menganalisis dulu ya. Menganalisis dulu materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian di sini kita akan merumuskan tujuannya. Di mana itu di state of objective. Dan yang ketiga select modify the media gitu. Nah, di sini untuk select modify media itu artinya kita harus memilih media yang sesuai, media yang cocok untuk materi yang kita bawakan. Contoh, kalau hidrokarbon kita bisa menggunakan yang namanya Mollywood ya, atau juga menggunakan gambar-gambar animasi hidrokarbon. Jadi harus sesuai materi dengan media yang digunakan. Oke. Kemudian yang ketiga di sini utilize itu apa? Oke, menggunakan materi dan media setelah memilih materi. Dan yang itu apa? Ya, jadi kadang-kadang kita juga sebagai guru itu harus meminta tanggapan siswa. Jadi nanti dilatih seperti ini. Apakah kalian bisa memahami materi dengan menggunakan media ini? Seperti itu. Saya. Dan yang terakhir itu adalah evaluate. Jadi kita harus evaluasi selain daripada siswa, tetapi juga seorang guru harus mengevaluasi dirinya sendiri. Apakah dia sudah mampu membuat siswa lebih paham untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau juga apakah media itu sudah sesuai dengan topik yang digunakan, gitu ya. Oke, ini sambungan yang tadi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Bagaimana sebuah media dapat mempengaruhi hasil belajar peserta ini? Oke, media, bagaimana media dapat mempengaruhi gitu ya. Jadi media itu sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Dari apa? Yang pertama dia akan melihat, oh ternyata dengan menggunakan contoh animasi, oh ternyata kita bisa melihat proton, elektron, dan neutron. Jadi dari situ dia akan termotivasi. Dari motivasi itu tadi akan membuat dia akan belajar lebih semangat dan giat gitu. Jadi artinya dengan media itu dia akan termotivasi untuk belajar sehingga hasil belajarnya pun akan meningkat gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, Ingrid. Seperti yang ibu katakan tadi, bahwa media pembelajaran itu kan harus sesuai topik, Ya. materi, dan sesuai karakter siswa. Jadi dalam menentukan media pembelajaran sendiri itu apakah ada kendala sendiri? Oke. Apakah ada kendala untuk menentukan media pembelajaran yang digunakan? Tentu ada gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa melihat berdasarkan daerahnya. Akan berbeda media pembelajaran tantangan seorang guru yang mengajar di Papua contohnya dengan yang mengajar di Jawa. Kalau di Papua mungkin akan keterbatasan dengan zat kimia gitu ya. Sementara di luar zat kimia itu banyak gitu. Jadi dilihat lagi ketika nanti di Papua tidak ada zat kimia dan juga tidak ada alat-alat gitu kan, alat-alat lab, maka yang digunakan adalah alat peraga seperti itu. Jadi mengarah ke konvensional. Memang ada beberapa tantangan harus menyesuaikan materi dengan medianya gitu ya. Contoh misalnya untuk hidrokarbon. Hidrokarbon itu bisa digunakan menggunakan kanalia. Kalau di Jawa bisa menggunakan yang namanya Mollywood ya. Kalau di sini mungkin kita bisa menggunakan kanalia, jadi nanti
Jadi media yang paling berpengaruh itu adalah audiovisual. Kenapa dikatakan audiovisual? Contoh misalnya, ibu menampilkan video mengenai struktur atom, ya. Struktur atom ada suara, ada gambar. Itu kan audiovisual. Bisa dilihat dan juga bisa didengar. Artinya seluruh indera kita itu bisa berjalan dengan baik dengan melihat video tadi. Jadi dengan kita melihat, dengan kita mendengar, itu semua materi akan tersampaikan. Berbeda ketika kita membaca. Kalau kita membaca berarti kita yang membaca sendiri, tidak ada media, tidak ada video maupun tidak ada suara atau audio gitu ya. Jadi yang paling bagus itu adalah audiovisual. Jadi di sini ada beberapa jenis media yang digunakan dalam pelajaran kimia. Nanti ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok di sini. Nah, setiap kelompok nanti terdiri dari 4 ya, terdiri dari 4 orang. Nanti di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke? Nah, jadi di antara kalian nanti diskusikan, harus kalian pilih materi apa yang digunakan dalam pembelajaran itu. Jadi intinya, pilih materinya dan pilih media yang sesuai untuk menjelaskan materi itu agar tersampaikan kepada siswa dan dapat dipahami. Oke? Silakan dibagi kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi ini kelompoknya sudah terbentuk. Nanti kalian cari topik kimia dan media apa yang cocok digunakan untuk menyampaikan materi itu kepada siswa. Oke, jadi masing-masing dari kelompok ini berdiskusi mengenai media yang sesuai. Jadi nanti setelah kalian selesai berdiskusi, nanti akan presentasi di depan, menjelaskan bagaimana apakah topik yang kalian gunakan dan media apa yang kalian gunakan, gitu ya. Oke, waktunya hanya 10 menit, bisa saling berdiskusi ya.
materi pembelajaran yang kami pilih adalah materi unsur atom. Di dalam unsur atom itu dijelaskan tentang elektron, neutron, dan proton. Nah, media yang kami pilih adalah media pembelajaran animasi. Oke, bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk jadi dari sini kita bisa melihat proton, elektron, neutronnya gitu ya. Jadi dari sini nanti siswa akan semakin termotivasi untuk belajar dan mudah dipahami. Oke, silakan kelompok 2 duduk. Oke, kelompok 3 silakan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Kami dari kelompok 3 berkebutuhan pasar Bea dan Dedi akan menyaksikan hasil diskusi dari media yang kita diskusikan. Selanjutnya kami presentasikan oleh pemakan. Baik, di sini media yang kami gunakan yaitu animasi dengan topik video kartun. Di sini mengapa kami mengambil media animasi karena di sini bisa memvisualisasikan struktur molekul dari hidrokarbon yang membuat siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar. Oke, luar biasa ya. Idenya bagus sekali. Jadi memang kalau kita lihat dari sini kita bisa melihat atom C dan juga atom H. Jadi ketika siswa melihat animasi ini, mereka kan sangat paham gitu bahwa hidrokarbon itu bisa dipelajari atau lebih gampang dipahami dengan menggunakan media animasi gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok terakhir the last but not the least gitu ya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Di sini kita menggunakan media animasi yang mana pada animasi ini memperkenalkan penggunaan laboratorium. Dimana ketika kita mencampurkan zat atau bahan kimia yang salah atau menyebabkan bahaya pada laboratorium. Oke, jadi untuk ilustrasi ini, untuk materi kimia yang kami pakai itu titrasi asam basa. Jadi di mana nanti suatu zat itu ditambahkan sedikit demi sedikit di dalam elemen air yang kemudian nanti bisa menjadi ekuivalen. Nah, ketika nanti kita tidak mengetahui atau waspada atau kita tidak mencampurkan zat ini, maka bisa terjadi reaksi seperti ini. Ya. Oke, luar biasa ya presentasinya. Silakan tepuk tangan. Idenya bagus sekali ya mengenai titrasi asam basa, pencampuran antara asam dengan basa. Jadi memang kadang-kadang ketika kita mencampur suatu zat itu bisa berbahaya ketika salah campur gitu ya. Jadi antara zat A dengan zat B ada konsentrasi yang lebih tinggi dan juga ada konsentrasi yang lebih rendah. Sehingga kalau terjadi kesalahan maka akan meledak biasa seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekian materi kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah aktif di dalam